Halo guys, jadi kemarin saya bikin website e-commerce tanpa coding dan hasilnya kayak gini guys. Di sini ada nama tokonya ya, Belajar AI Store. Terus di bawahnya ada pencarian produk berdasarkan nama produknya, kategori atau brand ya. Di bawahnya ini ada tak-tak gitu ya, tak-tak ini kategori. Terus ini juga bisa di-scroll ya, di-scroll kayak gini tampilannya. Nah, di sini saya jelaskan dulu, di sini ada yang namanya carousel. Di sini ada nama tokonya juga, terus ini ada title, sambutan ya, semua perangkat AI favorit Anda dalam satu tempat. Terus di bawahnya ini ada yang namanya subtitle guys, subtitle ya, temukan perangkat keras, kit pembelajaran, dan layanan cloud yang siap membantu eksperimen AI Anda. Lalu di bawahnya ada dua tombol, yaitu mulai belanja, terus ada lihat katalog lengkap. Dan ini bisa diklik. Terus di bawahnya kategori unggulan nih. Kategori unggulan ini merupakan list kategori-kategori yang ada di toko kita. Dia ada 8 kategori nih di sebelah kanan ya. Lalu di sini juga interaktif ya. Ini ketika kursor berada di atasnya, ini dia gerak-gerak gini ya. Ini berupa card ya, kategori, terus perangkat AI. Ini ada deskripsi singkat, perangkat keras untuk eksperimen AI dan IoT. Terus ke bawahnya lagi ini ada produk ya guys. Ini yang ditampilkan adalah produk-produk terbaru, koleksi pilihan untuk Anda. Nah, di sini berupa card, ada gambar produknya. Terus di bawahnya ini ada em, nama produknya ya, nama produk yang kita jual. Lalu di bawahnya lagi ini ada deskripsi singkat dari produk yang bersangkutan. Nah, yang paling menarik di sini ada yang namanya ini harga ya. Harga di sini ada dua harga. Yang pertama itu harga yang sudah diskon yang nggak dicoret ya. Lalu yang kedua ada harga yang dicoret. Ini merupakan harga aslinya. Ini tujuannya apa? Tujuannya ini untuk menarik pelanggan supaya untuk membeli harga mumpung lagi promo gitu ya. Seolah-olah gitulah mumpung lagi promo. Nah, di sini ada tombol juga untuk melihat detail dari produk yang kita jual. Nah, seperti ini tampilan homepage-nya ya. Di bawah ini ada eh, footer ya, footernya ya di bawah ini. Nah, ini juga bisa diklik ya, misalkan lihat detailnya, diklik saja, misalkan Learning Kit AI dasar. Nah, detail dari produknya kayak gini guys. Ya, lengkap banget nih. Ada produk resmi, lalu ini nama produknya, Learning Kit AI dasar. Di bawahnya ada deskripsi singkat nih. Terus ada dua harga ya, yang satu nggak dicoret, yang satu dicoret. Harga diskon dan harga normal. Lalu di sini ada stoknya, ada berapa unit. Nah, ini yang menarik nih. Di sini ada pilihan varian. Ada student dan pro. Dan ini kalau diklik juga harganya berubah. Nah, kalau pro dia pakai harga normal. Kalau student pakai harga yang promo gitu. Deskripsi nih, ada deskripsinya ya. Lalu di sini ada tambahkan keranjang ya fiturnya. Terus yang ini sebelah kanan ya. Nah, sebelah kiri ini gambarnya, gambar dari produknya. Lalu di sini ada rating ya, rating untuk pembeli atau pelanggan yang selesai membeli produk ini. Terus ini ada Q&A tentang produk. Jadi kalau mau sebelum beli itu kan biasanya kita tanya-tanya ke penjualnya. Nah, ini juga ada fitur seperti itu, guys. Ya, lengkap. Pokoknya fitur ini saya buat, website ini saya buat tanpa coding sama sekali. Dan ini kita pakainya AI. Di sini saya menggunakan Codex, guys. Nanti saya jelaskan ya. Nih, di sini seperti ini kurang lebih ya. Kalau misalkan ini ada semua produk ya, kita bisa melihat semua produk di sini. Ini cuma saya kasih 8 saja untuk tutorial kali ini dan ini bisa ditambah sesuai dengan produk yang kita jual di toko kita gitu. Dan ini bisa kita terapkan di dunia nyata ya, website ini. Nah, di sini sebelah kiri ada kategori-kategorinya. Kalau diklik nanti dia akan berubah ya, sesuai dengan kategorinya. Learning. Nah, nih, vision module, voice assistant. Nah, ini ya. Nah, yang di atas ini juga ada perangkat AI. Nah,
sesuai dengan kategorinya. Gitu ya. Kalau balik ke ini lagi seperti ini ke homepage. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian penasaran bagaimana saya membuat website e-commerce ini, kalian bisa menonton video ini sampai habis ya, karena saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuat website e-commerce ini dari awal sampai jadi seperti ini. Oke guys, nah pertama sebelum kita mulai akan saya tunjukkan dulu tools apa yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan OpenAI Codex ya atau ChatGPT Codex. Kalian bisa melihat Codex di sini atau kalian bisa melihatnya di ChatGPT yang di sini ya, Codex. Saya tunjukkan dulu Codex ini ada 3 metode ya. Kita bisa pakai CLI, bisa pakai IDE extension dan juga bisa pakai Codex Cloud. Kali ini saya menggunakan Codex CLI ya. Ini sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Jika kalian pengen melihat lebih lengkap tentang penjelasan Codex CLI, kalian bisa melihat video saya yang itu guys. Dan linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, tadi untuk installnya itu kalian npm install -g OpenAI Codex. Kayak gini kalian kopikan aja ke terminal. Jadi kita pakainya terminal seperti ini ya, yang ada di sebelah kanan. Ya. Setelah itu terinstall, langsung saja kita ke terminal kita, guys. Nah, kalau sudah di terminal, maka kita arahkan atau kita menuju ke folder project yang akan kita buat. Nah, misalkan saya sudah membuat project Next Shop karena saya ingin membuat e-commerce ini menggunakan Next.js tapi tanpa coding ya. Kita pakainya Codex, guys, ya. Kita letakkan aja di sini, langsung di enter. Nah, kita sudah ada di folder Next Shop. Setelah itu, kalian kalau sudah install Codex ya, itu langsung ketikkan Codex kayak gini ya. Habis itu di enter aja guys. Nah, setelah di enter nanti muncul tampilan seperti ini ya. Ini disuruh ada 2 pilihan opsi. Ini yes kalau membolehkan Codex untuk bekerja di folder tanpa meminta approval dari kita atau persetujuan dari kita. Nah, yang kedua, kalian arahkan anak panah keyboard kalian ke bawah, ini no. Itu setiap kali Codex mau melakukan perubahan di folder itu, misalkan mau menulis kode atau mau menghapus file atau folder, itu dia selalu meminta kita untuk menyetujui atau menolak tugasnya itu ya. Kalau di sini saya memilih yes aja karena nggak mau ribet ya. Setiap kali dia mau melakukan sesuatu kita harus klik yes yes gitu ya. Kita langsung yes aja. Oke, nah kalau sudah Codex tampilannya akan seperti ini guys. Ya, langsung saja kita masukkan, saya masukkan prompt yang pertama yaitu untuk membuat e-commerce ya. Detailnya kayak gini guys. Nah, tentukan tujuan. Nih, tujuan itu buat proyek Next.js app router ya. Kita harus detail di sini. Makanya kita harus paham stack apa yang kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan Next.js ya untuk app routernya. Pakai TypeScript, lalu pakai Tailwind untuk CSS-nya, dan stack query dan juga util fetch bertyped ya. Pokoknya pakai TypeScript gitu. Instruksinya nih, ini tujuannya tadi, ini instruksi. Ini kita inisialisasi dulu projectnya. Yang pertama itu inisialisasi Next.js. Ya, kita kasih versinya. Kalian bisa pakai versi 14 atau versi yang terbaru ya. Lalu di sini pakainya TypeScript. Soalnya kalau enggak dia akan pakainya JavaScript. Bisa pakai JavaScript juga. Lalu di sini pakai ESLint ya. Lalu yang kedua itu tambahkan Tailwind plus konfigurasi dasar, container, font sans, warna netral. Lalu yang ketiga ini pasang TenStack, React Query, Trozot, lalu kelas variancy authority, lalu React Hook Form, Lucid React, Redux UI. Saya menambahkan library-library itu. Lalu di sini yang keempat itu kita instruksikan untuk membuat file nih. src lib apts ya. Create fetch base URL dari env next public api base URL handle JSON error timeout. Nah, pokoknya kalian nggak ngerti ini
Ya, kalian bisa jadikan video ini sebagai pembelajaran aja ya, supaya kalian yang belum paham tentang eh, per web developeran, kalian bisa sedikit paham ya tentang itu. Intinya meskipun kita nggak pakai coding, itu kita harus paham seperti ini atau semua ini ya. Soalnya kalau kita nggak paham, bagaimana kita akan menginstruksikan si AI ini untuk membuat website yang kita inginkan, gitu guys ya. Ya, di sini dan seperti ini ya file-file yang dibikin. Lalu yang kelima ini tambah env example ya. Ini sebagai eh, environment untuk setup konfigurasinya, konfigurasi environment kita ya. Next public API base URL dan juga next public asset base URL. Nanti ini untuk API-nya, ini untuk aset-asetnya. Terus yang keenam ini dokumentasikan pola import dan alias. Nah, ya seperti ini ya. Kita suruh mendokumentasikan si project kita. Lalu outputnya ini, outputnya ya. Kode siap jalan plus grep dev atau build. Misalkan kayak npm run dev dan npm run build. Nah, nanti kalian bisa pelajari itu di channel saya juga sudah ada pelajaran-pelajaran dasar tentang coding. Nah, intinya ini ada tujuan, terus instruksi, dan juga output. Nah, oke kalau sudah kalian enter aja ya. Nanti dia akan membuat sebuah mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Dan kalau sudah kita buka di tab baru ya untuk menjalankan run dev. Nah, seperti biasa kita ke tadi ya. Next stop ini kita tarik ya. Lalu kita jalankan npm run dev. Nah, ini sudah berjalan. Dia di localhost 3000 ya, portnya 3000. Kalau mau diakses dari luar itu pakainya ini IP dari laptopnya, terus portnya 3000 guys. Kita pakai localhost ya, diklik aja nih. Nah, tampilan awal seperti ini guys, tampilan awal. Ya, kita pakai Next.js. To get started edit. Ya pokoknya kalian kalau menginstal JS secara manual juga tampilannya sama kayak gini. Cuma bedanya kan di sana ngoding, di sini nggak ngoding. Jadi misalkan ketika si AI ini membuat project ini, kita bisa tinggal ngopi, kita bisa tinggal mandi, atau kita bisa tinggal sarapan, makan dan lain sebagainya. Selesai dari kita aktivitas yang lain, kita balik ke depan laptop, project sudah tersetup dengan baik dan sempurna seperti ini. Kita lanjut ke step kedua, guys. Nah, ya, yang tadi instruksi pertama dia mengerjakan seperti ini, ya. Lalu ini di sini ada next step-nya ya. Ya. Oke, terus kita ke step nomor 2. Nih. Nomor 2 itu tujuan kerangka UI global. Nah, misalkan di sini instruksinya yang pertama buat folder src komponen header sx, kita akan membuat headernya ya dengan logo source, dengan logo search bar, link kategori, fetch categories, icon card dan account dan akun maksudnya ya. Yang kedua ini adalah buat src footer. Jadi ini bikin footernya yang ada di footer tadi ya. Itu ada link kebijakan dan juga FAQ, pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang ketiga ini tambahkan layout ya. Kita bikin layoutnya supaya kita enggak membuat tampilan website itu per page atau per halaman. Kita punya layout. Kalau enggak kita pakai layout, itu nanti tampilan per halaman bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita pakai layout kayak gini, ini standar tampilan dari halaman kita. Tinggal nanti kita taruh konten di tengahnya. Pokoknya di sini layoutnya itu ada header sama ada footer. Nah, konten di tengahnya ini nanti bisa berbeda-beda gitu. Nah, yang keempat ini tambahkan SEO ya. Kita bikin SEO dasar via metadata API, yaitu pakai title, template, terus OG tags sama canonical. Terus ini keperluan untuk SEO ya, untuk marketing. Lalu yang kelima ini skeleton state untuk kategori dan search bar gitu ya. Nah,
Ini adalah endpoint kategorisnya seperti ini. Tadi ada slash kategoris, nanti kayak gitu. Nah, kalau sudah, ini nanti di enter aja ya. Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi dia seperti ini, bikin routing ya. Terus di sini move homepage into store. Dia pakainya src app store page.txt. Nah, ya. Kalau kalian nggak paham, kalian abaikan aja, langsung aja kalian ke step yang diperlukan, yaitu next step ini, where the search form to real route, ya, connect card account buttons to actual state or authentication once those flows exist. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke npm run dev lagi ya. npm run dev, di enter. Nah, kalau sudah jalan servernya, kita ke browser ya. Lalu kita refresh. Nah, refresh seperti ini. Tampilannya sudah jadi guys ya. Tampilan dari yang Next.js tadi, halaman dashboardnya Next.js. Lalu kita instruksikan step kedua, ini tampilannya sudah langsung jadi. Tanpa saya coding guys ya. Nih, di sini ada nama tokonya ya. Ada pencarian, terus ini ada kategori ya. Terus ini ada carouselnya tadi, skeleton. Lalu di sini masih ada kategori ya. Kita cuma menambahkan kategori dulu di sini. Ya, belum ada produknya nih. Nih ya. Saya spill tadi itu yang dibikin itu layout keseluruhan dari tampilan ini. Mencakup header itu ini ya, header ya sampai sini, header sama pencarian ini ya, perangkat. Kalau di scroll, dia nggak ikut ke scroll, dia stay di situ. Lalu footer, nah yang ada di bawah ini ya, ada sebelah kanan ini hak cipta, terus di sebelah kiri ini link-link untuk kebijakan privacy, syarat dan ketentuan, FAQ dan dukungan. Ini merupakan link. Nah, yang di tengahnya ini adalah konten. Nah, ini belum bisa diapa-apain ya. Ini masih not found ya. Nih, kategorinya masih not found. Nih, masih not found. Oke, not found. Dan ini juga belum bisa diklik-klik ya. Sesuai instruksi yang ada di step nomor 2. Kita lanjutkan ke step nomor 3 guys. Nah, untuk step nomor 3 ini tujuannya itu untuk membuat halaman katalog dengan query params. Nah, apa itu query params? Itu query params itu adalah teks yang ada di address bar ya, di alamatnya yang ada di belakang tanda tanya ya. Nanti saya jelaskan query param ya kalau sudah jadi. Terus ini instruksinya itu yang pertama bikin halaman ya. Buat halaman di folder src/app/store/product/page.tsx ya, kita pakainya TypeScript. Lalu query paramsnya ini, terus step perintah nomor 3 ini gunakan server komponen untuk membaca search params, lalu klien komponen untuk data ya, kayak gini ya. Lalu yang keempat ini sidebar filter kategori untuk memfilter kategori-kategori yang ada. Lalu kelima ini landing skeleton dan empty state. Nah, tipenya ini paginated product. Jadi kita akan bikin halaman produk ya, katalog-katalog produk yang mana nanti berbentuk pagination ya, pagination, dan dia bisa di search dan juga bisa difilter berdasarkan kategorinya. Langsung saja kita eksekusi, di enter aja ya. Nah, kalau sudah jadi tampilannya seperti ini ya. Katalog page dia mendefinisikan server, terus nge-build produk katalog, addressable UI helpers. Nah, kalau kalian bingung akan ini, langsung aja ke next step-nya aja. Di sini run npm dev lagi. Nah, di sini npm run dev. Oke, ini servernya sudah jalan ya. Kita cek di sini, reload. Nah, di reload saja kayak gini. Ini tampilannya masih sama. Cuma bedanya ini adalah kita tadi membuat slash products ya, solo slash products kayak gini, di enter aja. Nah,
saya membuat halaman katalog produk di sini. Dan ini sama ya, untuk headernya sama. Nih ya, yang saya bilang tadi itu untuk layout itu fungsinya supaya tampilannya itu nggak berubah-berubah di setiap halaman. Ada headernya, nih headernya tetap sama. Kita mau menggunakan header yang sama. Kalau nggak pakai layout, nanti bisa saja headernya berubah gitu. Dan juga di sini ada footer kayak gini. Yang berubah itu cuma konten yang di tengahnya aja. Yang tadi untuk homepage itu menampilkan kategori, kalau sekarang di halaman products itu katalog seperti ini. Ya, katalog di sini pakainya sudah bahasa Indonesia ya. Di sini sebelah kiri sidebar itu ada kategori-kategori yang mana bisa kita klik. Nanti kalau sudah kita klik yang ada di sebelah kanan ini produk-produknya ini menyesuaikan. Lalu yang di sebelah kanan ini di atas dulu ini ada pencarian produk ya. Ini bisa urutkan terbaru, harga terendah atau harga tertinggi. Di bawahnya ini sudah ada katalog produk berupa card ya. Dia berisi ada gambar, gambar produknya, terus nama produknya. Di sini ada deskripsi produknya, ada juga di sini harga yang dicoret sama harga yang normal. Nah, bisa ada tombol lihat detail gitu ya, guys. Nah, kita coba tes dulu untuk fitur yang ini, filternya ini atau urutkan ini ya, harga terendah. Nah, ya. Kita cek nih harga terendah dulu. Nih, harga terendah dia 799.000 ya. Ya, terus 1.299.000, 1.899.000, oke, meningkat ya ke 2.499.000, 5 juta, 8 juta. Oh, ini ada pagination-nya guys, ada pagination, dia diklik aja nih. Ini atau ini terserah sama aja ya. Dia harganya ke yang tertinggi. Bagaimana kalau kita yang ke tertinggi dulu misalkan. Nah, tertinggi dulu. Jadi kebalikannya. Terus yang terbaru ya sesuai dengan ininya, labelnya terbaru ya. Yang terbaru. Jadi yang produk terbaru kalian akan ditampilkan di sini terlebih dahulu gitu. Ini ada total produknya ada 8 dan ini bisa ditambah ya sesuai dengan produk yang kalian miliki. Kalau kalian mau jualan beneran gitu. Terus di sini kategori seperti yang saya sebutkan tadi, ketika diklik perangkat AI ini, dia akan menampilkan kategori yang cuma perangkat AI aja, ya. Lalu di sini smart home, ya, learner kit, vision module, dan lain sebagainya, itu bisa diklik aja sesuai dengan kategorinya. Nah, kalau mau kembali ke halaman utama, itu bisa klik belajar Store. Tapi sebelumnya ke sana, akan saya jelaskan tentang query param. Query param itu ini guys. Nah, nih. Di bawah, di belakang tanda tanya, ya, ke sana. Ini namanya query param. Ya, short, itu value-nya newest, terbaru. Dan page, ya, untuk memisahkan antar kategori atau antar parameter, itu pakainya N. Ini ya. Ya, pakainya N. Nih, tanda N ini. Terus page halaman 1 kategori ini cat vision module. Coba kalau kita ganti kategorinya dia akan ikut berubah. Nah, ya, ikut berubah. Begitu juga ketika kita ke page yang lain. Oh, ini sudah nggak ada ya. Soalnya udah di filter ya. Nah, coba ke semua produk ini ya. Nah, ini ada page. Ini kan page-nya 1 ya. Page-nya 1 kita klik aja ini, dia akan berubah page-nya jadi 2 gitu. Ya, itu namanya query param nih, guys. Kita kembali ke halaman awal atau homepage-nya seperti ini. Nah, kita langsung lanjut ke step nomor 4, guys. Nah, step nomor 4 seperti biasa, tentukan tujuan. Ini kartu produk reusable ya. Lalu instruksinya seperti ini. Cuma ada satu instruksi. Bikin src components product card.tsx ya. Props-nya itu produk dan tab-nya itu produk. Terus tampilkan gambar fallback, nama truncat, 2 baris,
harga dan compare at price. CTA lihat detail. Ini sebenarnya udah dibikin tadi ya. Cuma kita perbaiki lagi ya. Nanti ada produk slognya. Ini lihat detailnya guys. Lihat detail dari si produk itu tadi. Pastikan aksesibilitasnya itu alt focus ring. Jadi ada alt itu di gambar yang ketika gambarnya nggak terload itu nanti ada teks ya. Kalau sudah kayak gini, kalian enter aja. Nanti tinggal eh kodeks yang membuatnya untuk kita. Kita nggak perlu coding lagi guys. Nah kalau sudah hasilnya seperti ini ya, kita disuruh lagi untuk npm run dev. Seperti biasa kita npm run dev. Lalu kita cek di browser, di refresh saja. Kita refresh saja. Ini biasanya kalau isu kayak gini tuh ini belum siap, belum ready ya servernya. Nah, ini kayak gini tampilannya ya kurang lebih. Kita langsung aja ke produk tadi ya. Produk, dan ini kita bisa melihat detailnya guys. Nah, detailnya ini di sebelah kiri, jadi ada dua bagian ya. Ada dua bagian, sebelah kiri ini gambar, yang sebelah kanan ini adalah detail dari produknya. Ada nama produknya, ada deskripsinya, ada harganya, ada stoknya. Nah, ini ada varian guys. Yang menarik di sini ada varian. Jadi si pelanggan kita nanti dikasih dua pilihan varian ya, mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini ada tambah ke keranjang. Oke, ini belum berfungsi ya. Ini masih tampilannya saja. Gitu. Sebelah kiri ada gambar dan juga rating, terus ulasan, terus ada Q&A produk gitu. Dan ini tampilannya konsisten ya. Image, header, terus konten dan juga footer. Nah, kalau kita melihat yang lainnya, misalkan learning kit. Nah, dia mengikuti produk yang kita pilih. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung lanjut lagi ke langkah atau step ke-5. Nah, step ke-5 itu seperti biasa kita tentukan tujuan ya, PDP dengan varian sederhana. Instruksinya seperti ini guys. Nih ya, buat SRC, App Store Product Slug Page, ambil data get product slug, komponen pilihan varian, render dari option JSON ya. Tampilkan stok varian terpilih, harga, tambah ke keranjang, review struktur UI siap diisi nanti. Placeholder rating Q&A. Loading skeleton. Ya. Ini kalau sudah di enter aja, hasilnya seperti ini, kita suruh run dev lagi ya. Next run dev lagi. Intinya gitu. Nah, visit slash products ya. Dan produk detailnya. Oh, tapi sebelumnya kita perlu npm run dev dulu ya. Npm run dev. Nah, servernya sudah jalan. Kita reload browsernya. Nah, kayak gini ya. Slash products. Seperti ini sudah ada. Dan di sini suruh lihat detail ya. Ada tombol detailnya. Oke, lihat detail ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, tampilannya. Belajar AI Edge Vision Kit. Deskripsinya. Ini ada harganya juga ya. Nih, pilih varian nih. Yang menarik di sini guys. Pilih varian. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan kita gitu ya. Mereka bisa memilih hitam 32 GB dan perak 64 GB gitu. Dan varian ini bisa kita tambahkan nanti. Kita kembangkan website ini supaya sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, di sini ada tambahkan ke keranjang. Lalu di sebelah kiri ini ada gambar produknya. Di bawahnya ini ada rating dan ulasan. Lalu di bawahnya lagi ada Q&A produk. Sebelum beli-beli pasti akan butuh tanya-tanya. Maka kita sediakan fitur tersebut guys ya. Dan ini kalau diklik sesuai dengan produknya ya. Detailnya. Ini menampilkan sesuai dengan produknya. Kurang lebih ini penyempurnaan dari langkah step yang keempat tadi ya. Nah, di sini ada ini masih berjalan. Jangan lupa ini setiap ada perubahan ini juga dicek. Takutnya itu biasanya setiap ada perubahan itu dia menyebabkan error di fitur yang lain.
Kita lanjut langkah ke-6 guys. Dan ini kita ke belajar store ya. Saya ingin menambahkan di sini, menambahkan list produk yang ada di sini ya, di homepage atau di halaman utama. Itu dengan kayak gini guys, perintah yang ini aja. Tampilkan daftar produk di halaman utama, letakkan di bawah daftar kategori. Cuma di enter aja. Kalau sudah, nanti seperti biasa kita npm run dev lagi. npm run dev. Nah, kalau sudah, kita cek lagi di sini. Nah, kita cek. Nah, sudah ada ya. Di bawahnya sudah ada katalog produk kita. Ada di sini belajar AI Edge Vision Kit, Voice Home Smart Speaker, Robotic Arm Starter, dan lain sebagainya. Cuma di sini ditampilkan 6 saja, 6 produk saja. Selebihnya, jika kita ingin melihat lebih lengkap produk-produk semua yang kita bikin, itu bisa mengklik tombol di sebelah kanan, lihat semua. Maka dia akan diarahkan ke halaman produk, guys. Ya, kayak gini. Nah, selain itu, di sini aksesoris juga sudah ini ya, bisa diklik perangkat AI. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, yang tadinya 404 not found itu sudah ada tampilannya seperti ini. Nah, kayak gini ya, guys. Kurang lebih websitenya sudah jadi ya. Cuma di sini fitur-fiturnya masih kurang banyak ya. Karena keterbatasan video mungkin akan saya lanjutkan di sesi kedua. Di sini seperti tambahkan ke keranjang ini belum ada, lalu akun, terus di sini seperti yang ini mana lagi ya? Nah, mulai belanja ini belum juga belum bisa diklik ya. Terus lihat detail misalkan kayak gini. Dia tambahkan keranjang ya, fitur-fitur seperti ini. Terus rating, beri ulasan, terus Q&A produk ini juga perlu kita sesuaikan lagi atau kita improve lagi fitur-fiturnya. Nah, kalau ada waktu nanti insya Allah akan saya lanjutkan di sesi kedua. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Saya membuat website ini ya, e-commerce sederhana ini untuk UMKM tanpa coding sama sekali. Dan mungkin ini yang dinamakan Vibes Coding ya guys. Jadi saya membuatnya menggunakan AI Tools Coding Assistant, bukan AI Website Builder. Jadi buat kalian yang baru, itu ada dua jenis AI untuk membuat website, yaitu yang pertama AI Website Builder, yang kedua ada AI Coding Assistant. Nah, saya menggunakan cara yang kedua, yaitu ke AI Coding Assistant. Di sini lebih leluasa ya, kalau AI Coding Assistant itu lebih leluasa menentukan stack-stack apa atau teknologi-teknologi apa yang ingin kita gunakan. Tentu saja kita harus tahu teknologi apa saja yang akan kita gunakan, kayak gitu ya guys. Nah, buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang ingin bikin website tanpa coding. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video menarik yang lainnya dari channel ini. Dan agar saya selalu semangat membuat video-video seperti ini guys. Saya rasa seperti ini aja dan sampai jumpa di video berikutnya.